Oke, baik teman-teman ya, karena ini materi terakhir dalam pelatihan ICT kita pada Jumat ini. Nah, saya ingin teman-teman perhatikan dengan baik-baik ya. Ya, setelah teman-teman membuka browsernya, kembali kita akan masuk ke Meet App Inventor ya. Silakan teman-teman masuk dulu ke Meet App Inventor, atau di depan boleh ya. Dulu yang nggak ada. Siapa? Boleh ke depan? Ini jangan kok, yang dua ini. Ya. Ya. Alamatnya appinventor.meet.edu ya. Teman-teman nanti bisa login ya menggunakan user yang kemarin. Oke. Kalau yang itu rusak yang pinggir, Mang. Ya, silakan login nanti teman-teman ya dengan akun masing-masing menggunakan Google saja ya supaya mudah. Ya, kita bahas dulu yang sebelumnya teman-teman ya. Nah, di sini ingatkan lagi, teman-teman butuh dua perangkat. Pertama PC-nya dan ya ponsel ya, perangkat ponsel pintarnya. Jadi ada apa saja? Ya, jadi ada apa saja nanti yang kita akan buat. Hari ini kita akan buat kuis sederhana teman-teman ya. Sederhana yang akan kita bikin, tapi sebelumnya kita review dulu ya apa yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini ada aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya, di mana ini ada tombol yang kalau diklik itu menghasilkan suara. Nah, secara ringkas gimana Pak itu menghasilkan suara? Karena kita kasih fungsi ke dalam tombolnya ya. Ini memahaminya seperti paham bahasa Inggris saja ya. When apa diklik ya. Nih, teman-teman, ada logikanya. Lalu lakukanlah penyetelan ya, do set terhadap komponen ya, seperti itu. Saya akan buka project yang lain ya. Ya. Nah, ini ya. Project yang sebelumnya ini ada penjumlahan ya. Di mana ada dua kolom di sini. Di dua kolom ini ya, kita masukkan variabel 1, variabel 2 dan nanti teks labelnya itu akan menjadi jumlah. Oke, khusus untuk kali ini saja teman-teman ya. Tolong kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya. Karena ini akan diujikan teman-teman ya di tes akhir nanti. Jangan sampai ada yang ketinggalan lagi ya. Oke, saya mau teman-teman semuanya sudah buka project baru lagi ya. Nah, caranya ketika sudah masuk ke dalam app inventornya, bisa masuk ke project dan start new project ya. Projectnya diberi nama quiz aja ya, quiz. Kenapa? Ya, oke. Untuk kali ini teman-teman please ya, teman-teman supaya nggak terlewat lagi untuk memperhatikan ya. Saya akan lanjutkan penjelasannya ketika teman-teman sudah tidak ada lagi yang didiskusikan dan oke? Ya, siap? Siap ya? Ya. Saya nggak mau ada yang terlewat teman-teman ya. Saya pengen semua bisa. Oke. Nah, kali ini ya kita akan bikin yang sederhana dulu ya. Satu tombol pindah ke screen lain ya. Satu tombol ketika diklik itu pindah halaman. Ya, kayak gitu. Tapi logikanya ya. Kita masukkan tombol ya, ketika diklik itu akan pindah screen. Nah, di sini ada screen pertama, teman-teman ya. Nah, kita akan namain dulu ya screen pertamanya dengan sebuah tag. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau ada, saya tunggu dulu ya. Ya. Ya, saya cek dulu teman-teman ke sana. Teman-teman, apakah sudah masuk ke layar kosong ke project barunya? Saya cek dulu ya, teman-teman ya.
Ya, oke. Most of you ya sudah masuk ke dalam tampilan project. Ya. Ya, kemudian teman-teman kita kasih bacaan di setiap halamannya, ya, dengan yang namanya label, teman-teman. Ya, silakan drag label ke dalam screen-nya, ya. Boleh digedein nanti labelnya, ukuran labelnya. Nah, kita seperti biasa edit di sebelah kanannya ya, di propertiesnya, bagian properties. Ini kita namai halaman 1, gitu ya. Oke, kita perbesar di font size-nya, teman-teman ya. Sampai sini dulu ya. Font size, kemudian kita ke tengahkan ya. Ketengahkannya masuk lagi ke komponen screen, kemudian pilih center ya. Nah, minimal teman-teman sudah masukkan halaman 1 pada screen-nya ya. Dan halaman satunya sudah berada di tengah. Oke. Nah, ini ada komponen ya, teman-teman ya. Ini ada komponen. Secara langsung kalau kita drag label itu akan yang di akhirnya akan label ya, yang dipilihnya. Kita pindahkan dulu ke screen. Oke, teman-teman, tidak ada yang berdiskusi lagi, teman-teman. Mohon serius ini, teman-teman ya. Ya. Masuk ke screen. Nah, kemudian align horizontal. Dengan align horizontal itu kita akan bisa mengatur unsur-unsur secara horizontalnya ya. Nah, pilih yang center. Ya, saya mau cek dulu masing-masing ya. Ya, boleh diperbesar ya, teman-teman. Ya, halaman 1 sudah ini ya. Bebas. Pokoknya kelihatan aja ya. Mau lebih gede boleh ya. Oke, masih banyak yang tertinggal. Sekali lagi. Oke, tidak. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman. Saya ulangi lagi langkahnya ya. Di screen kosongnya teman-teman tarik label ya ke dalam screen-nya. Itu yang pertama, tarik label ke dalam screen-nya ya. Setelah diletakkan, teman-teman ubah bacaan labelnya. Di properties di sebelah kanan ya. Itu ada teks ya. Teks yang bisa diubah ya. Dalam hal ini saya mengubah menjadi halaman 1. Nah, dan ukuran hurufnya 30 ya, supaya kelihatan 45 deh ya, biar lebih kelihatan. Bisa di bold juga ya, ditebalkan. Kalau nggak ditebalkan juga nggak apa-apa. Yang penting kelihatan bacaannya halaman 1. Gimana ketengahinnya? Perhatikan teman-teman ya. Ini ada screen 1 ya, yang diubah screen satunya. Kemudian ada line horizontal ya, line horizontal di sini. Line horizontalnya pilih yang center ya. Dengan begitu akan ke tengah nanti teman-teman ya bacaannya. Bacaan atau elemen apapun yang kita taruh nanti di sana. Oke. Saya cek dulu teman-teman ya. Oke, sudah. Sudah. Siapa yang di PC 8 masih butuh bantuan? Oke, itu dibantu boleh ya. Ya, baik. Nah ini baru sudah semua ya. Nah, salah ini image ya. Yang di PC 16 ya Pak? Ya, bukan itu yang dimasukkan tapi label, bukan image. Dihapus dulu. Dihapusnya di delete. Nah, seperti itu. Nah, itu nggak kelihatan kenapa? Karena screen-nya warna hitam, ya. Diubah dulu. Nah, itu kalau mau kebalik juga nggak apa-apa ya. Warna putih, hitam. Background-nya
Oke, sampai semua. Ada yang kesulitan, teman-teman? Tolong acungkan tangan kalau ada yang kesulitan untuk membuat teks saja. Ya. Oke, artinya boleh selanjut ya. Ya, teman-teman di rumah gimana? Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, good. Ya baik, semua sudah kembali ke tempat masing-masing. Mohon jangan ada yang terlewat lagi, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita akan memasukkan tombol, ya. Ya, tombolnya ada di sebelah kiri. Ini ada button, teman-teman ya. Button kita drag ke tengah juga ke dalam screen-nya. Ya, buttonnya kita akan beri nama lanjut aja ya, lanjut atau next, boleh apapun ya. Oke, saya akan beri nama lanjut saja ya. Kita akan perbesar dulu ya. Shape tadi ini ya. Dan kita atur bentuknya akan rounded ya. Supaya lebih indah sedikit. Beda. Oke. Ya, sampai tombol dulu teman-teman ya. Aku saya cuma pilih masukin gitu ya. Sekarang tombol itu button teman-teman ya. Oke. Sudah? Ya. Saya cek dulu. Good. Good. Ya, oke. Apapun. Nah, oke, PT9 siapa? Ya, sudah bisa. Coba ke sebelah kiri ada button, pilih button. Button paling atas, paling atas. Ya, klik and drag. Oke, drag itu tekan mouse-nya, lalu arahkan kemana akan dimakan. Oke, good. Sip. Tiba-tiba mati. Oke, boleh berpindah dulu supaya cepat ya teman-teman ya. Ya. Oke, kebetulan ya. Page 1 ya. Oke, halaman 1. Nah, mungkin berdua lebih baik ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Visi 16 ya Pak. Ya, silakan align dulu ke tengah ya. Tengahkan dulu. Oke, kemudian kita akan lanjutkan ya teman-teman. Kita akan lanjutkan dengan membuat screen 2 ya, atau layar kedua. Caranya gimana membuat layar kedua? Tinggal add screen aja di atas ini ya. Add screen di pojok kiri atas ya. Di sebelah screen 1 ya. Ada add screen ya. Kita namain screen-nya screen 2 aja ya. Pakai skala default ya. Dan otomatis teman-teman akan diarahkan kepada screen 2 ya di sana. Kamera dulu ya. Ya, teman-teman saya sambil duduk ya. Ya. Ya, teman-teman masih bisa dengar suara saya yang di rumah? Masih, Jelas. Pak. Ya. Baik, saya ganti kamera dulu supaya lebih dekat ya. Ya, di screen 2 pastinya kosong ya, teman-teman ya. Oke, silakan masukkan teks
halaman 2 atau page 2 ya. Seperti barusan aja ya, seperti barusan kita masukkan halaman kedua. Dan kita bikin tombol lagi yang nantinya akan mengembalikan ke halaman ke-1 ya. Oke, saya silakan teman-teman coba ya, tanpa harus saya jelaskan gimana ya. Jadi ikut aja instruksi yang barusan. Dicoba dulu ya. On bold ya, kita bold juga ya. Mas, kita ketengahkan. Kemudian kita masukkan button di sini. Oke, sekarang sampai saat ini teman-teman harusnya sudah punya 2 halaman ya. Kembali, kalau barusan lanjut atau kembali, sekarang kembali ya, berarti kembali ke halaman 1 atau back ya, boleh back atau previous ya, apapun istilahnya yang menurut teman-teman itu mudah dimengerti ya, tapi konsepnya sama ya. Kita punya 2 halaman, di mana halaman 1 bisa berpindah ke halaman 2 dan halaman 2 bisa berpindah ke halaman 1 ya. Ya betul, ada 2 ya buttonnya. Next, kembali ya, saya gunakan bahasa Indonesia saja ya, 30 aja. Nah. Ini halaman 2-nya teman-teman ya. Ketika sudah selesai teman-teman please holler ya, tolong teriak Pak udah gitu. Sip. Halaman 2 jangan next lagi ini ya. Halaman 2-nya back atau kembali ya. Page 1, page 2. Oke, bisa di navigasi halamannya ada di sebelah ini ya. Di sebelah kanan. Oke, silakan, saya menunggu dulu semua. Saya nggak pengen ada yang ketinggalan ya. Ya, teman-teman di rumah gimana? Teman-teman di rumah bisa mengikuti? Bisa, Pak. Ya, good. Okay. Seems look like all of you ya bisa mengikuti ya teman-teman semua. Alhamdulillah. Ya, kita akan fungsikan sekarang. Kita sudah punya tombol, tapi kita belum punya fungsi tombolnya di sini ya. Dimana kalau diklik itu nggak akan berfungsi teman-teman, karena teman-teman belum fungsikan ya. Ketika kita bicara fungsi ya, fungsi elemen yang sudah kita drop di sini, artinya kita sudah harus pindah halaman ya, dari designer ke blocks di sini teman-teman ya. Nah, di atas ada designer yang kita lagi kerjain ya di sini. Kita akan pindah ke blocks ya. Nah, blocks ini nanti kita akan mulai coding ya, akan mulai memfungsikan ya tombol-tombol yang sudah kita buat. Yang difungsikan hanya tombolnya saja, teman-teman ya. Ya, ini di screen 1 ya. Kita akan pilih buttonnya dulu di sini ya, di blocks. Ya. Dari designer. Ya. Mungkin teman-teman saat ini belum familiar tampilannya, nggak apa-apa ya. That's good ya, itu yang saya harapkan kalau teman-teman bingung ya. Ya, oke. Ini di screen 1 ya. Sampai saat ini harusnya teman-teman sudah masuk ke blocks dari screen 1 ya, bukan screen 2 ya. Oke, good. Blocks yang screen 1 ya, tinggal dipindahkan. Oke, PC 9 siapa? Silakan masuk ke blocksnya sekarang. Masuk ke blocksnya di sebelah kanan. Sebelah kanan. Di kanan. Pindah dulu ke blocks. Nah, di situ. Oke, good one. Ya, oke, sudah masuk ke blocks screen 1. Ya. Sip, semuanya sudah mengikuti ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan fungsinya ya.
Nah, kalau barusan di bagian desainer di pinggirnya itu ada elemen-elemen. Nah, sekarang ada komponen ya. Komponen itu yang sudah masuk ke dalam screen-nya. Nah, di screen one ini ada button ya, teman-teman ya. Ada button one. Nah, ini ada beberapa logika ya. Nah, misalkan ini when button one click do apa ya? Artinya ketika button satu diklik lakukanlah apa? Atau got focus itu ketika kita geser kursornya ya, itu akan melakukan apa? Atau long click ya, teman-teman, di hold ya. Ketika di hold akan melakukan apa? Ya, baik, kita akan gunakan yang awal saja, yang diklik ya. Di drag saja ya. Oke, setelah di drag ini akan memuat fungsi ya. Nah, screen one. Oke, kita kembali ke screen one ya. Oke, nah ini saya cari dulu kontrol ya. Nah, ini ya. Setelah itu kita masuk ke kontrol, teman-teman ya. Nah, setelah ke kontrol kita cari ini ya. Bentar. Close screen, bukan close screen tapi open another screen di sini ya. Gitu, teman-teman ya. Ya, saya cek ya nanti teman-teman ya. Enggak. Bukan, open another screen di mana ya, saya bahasakan ya, ini bahasa komputer ya. Ketika tombol satu diklik ya, lakukanlah pembukaan terhadap layar yang lain yang namanya adalah screen 2. Itu. Ya. Oke, gitu ya, kita akan bahasakan aja ya. Karena bahasa komputer beda dengan bahasa kita ya. Ya. Secara default atau secara asal teman-teman akan mendapatkan screen 1 ya. Kita akan pilih screen-nya screen 2 gitu, teman-teman ya. Nah, lakukan hal yang sama terhadap screen 2 di mana nanti kalau diklik tombolnya akan balik lagi ke screen 1. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Ya, oke. Ya, ketika teman-teman ya, jadi ketika teman-teman ada di screen 1, pastikan pindahnya ke screen 2. Nah, sementara kalau teman-teman ada di screen 2, pastikan pindahnya ke screen 1, gitu ya. Nah, sekarang tombolnya harusnya udah ada fungsinya nih, teman-teman. Ya, saya cek dulu teman-teman di rumah gimana? Teman-teman di rumah lancar untuk mengikutinya? Aman, Pak. Teman-teman di rumah juga jangan ragu kalau ada yang perlu diulang langkah-langkahnya, ya. Iya. Iya, button 1 kan. Button 1 di screen 1, ya. Ini button 2 di screen 2. Button 1 di screen 2. Nah, supaya teman-teman nggak bingung ya, coba namain aja ya. Misalkan di sini kita bisa namain rename ya. Tombol halaman 2 misalkan ya. Nah, ini rename. Ini kan di screen 2 ya, teman-teman ya. Ini tombol halaman 2 gitu. Nanti blocksnya juga akan mengikuti kok, mengikuti sendiri kalau kita sebelumnya udah masukin fungsi ya. Ya, di designer ya. Ya. Ya, buat kasih nama ya. Ini mungkin teman-teman ada yang bingung, apakah button 1 semuanya? Ya, kalau button satunya belum dinamain ya lebih baik dinamai ya supaya nggak bingung. Karena ada button 1 di halaman 1, ada button 1 di halaman 2 ya. Nah, kalau di halaman 2 saya pakainya tombol 2 aja namanya ya. 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 Coba Siska saya bantu ya.
Di pencet berapa itu? 7 ya? Oh, tapi nggak terhubung ya? Hah? Oh, nggak bisa ini pecah ujung. Belum terhubung, nanti perlu diperbaiki dulu. Ya, sementara saya mau cek dulu ke masing-masing ya. Oke, udah di sini. Tuh. Oh, iya. Mana? Oh, masukin dulu. Ini masukin dulu. Sini. Ya. Nah, pilih Ya, sekarang kita akan cek di HP-nya apakah sudah berfungsi atau belum si tombolnya ya. Oke, cara cek di HP-nya gimana? Nih, teman-teman ya. Cara cek di HP-nya adalah menggunakan Connect ya di sini. AI Companion. AI Companion di sini ya. Nah, ini akan mengeluarkan barcode QR code dan kode ya. Ya, betul. Connect AI Companion di sini ya. Nah, di HP-nya pastikan teman-teman sudah menginstall ini Meet AI Companion. Ya, ada ini. Iya, kan minggu kemarin juga sudah disampaikan ya ini. Nih ya, di Play Store silakan diunduh dulu. Nah, jadi ini belum berbentuk APK ya, belum berbentuk aplikasi yang bisa diunduh di Play Store belum ya. Ya, jadi ini kita masih menggunakan simulator di sininya. Silakan di Google Play cari Meet AI 2 Companion. Ya, App Store, ya betul. Ya ini. Nah, maksudnya aplikasi kitanya belum masuk ke ini, ya. Ya.
Kalau sudah dikoneksikan nanti akan terlihat seperti ini ya, teman-teman ya. Ya, silakan dikoneksikan terlebih dahulu ya. Nah, ini saya udah punya aplikasinya nih, teman-teman di sini ya. Hey. Ya, teman-teman ya, baik teman-teman di rumah ya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini juga yang kelihatan ya. Nanti di-scan ya. Oke, ini harusnya udah berfungsi ya. Ketika saya tekan lanjut, maaf, aduh, kita. Nah, itu akan berpindah halaman seperti ini ya. Dari halaman 1 ke halaman 2. Oke. Ya. Ya, 1. Jadi kalau misalkan belum praktik nanti bisa coba di rumah ya. Ya. Kalau yang pakai Ada. Di iOS ada. Ini ada. Ini ada di sini langsung kalau yang iOS pakai ini ya, yang Meet App Inventor-nya. Kan belum diubah sama kita orientasinya. Kan screen-nya ini. Itu mah setelan HP-nya meren. Kalau landscape mah jadi landscape mah. Kan kita belum ubah apa-apa harusnya. Itu kamu tinggal ini, yang kamu tinggal lurusin itu. Ini screen orientation-nya keubah kali di situ. Nah, kalau unspecified itu ngikutin yang HP-nya, akan ngikutin HP-nya. Potret aja kalau mau tegak, coba ubah aja di situ langsung berubah kok. Tuh kalau saya ubah juga jadi landscape ini. Tuh. Oke, sudah teman-teman. Ya, kita akan tambah konten di halaman pertamanya ya, teman-teman. Mau tidak berlama-lama di sini? Yuk. Tidak berlama-lama di sesi ini. Yuk. Kita lanjutkan lagi ya. Kita akan buat pilihan ganda ya, teman-teman di sini. Ya. Ada review button nggak ya di sini? Ya, kita pakai label lagi ya. Nah, di halaman 1 kita akan bikin soal, teman-teman ya. Ya, pakai label lagi aja. Kemudian untuk pilihannya ini bisa kita ubah nggak ya jadi radio button. Sebentar ya, ini saya juga masih cari untuk
Checkbox bukan, not a checkbox, bukan checkbox. Kita pilih yang udah button aja lah ya. Ya, ini harusnya ngikutin ya, di HP-nya juga harusnya ngikutin, teman ya. Nah, nanti kita akan coba ini aja ya, kita akan coba bikin tombol ini jadi jawaban pertama, ini jadi jawaban kedua ya. Nah, soalnya boleh apapun, can be anything ya. Nah, taruh jawaban benernya juga boleh di mana aja, soalnya yang sederhana aja ya untuk uji coba ini. Apakah hewan yang menjadi simbol? Nah, gini misalkan ya, apakah hewan yang menjadi simbol Ikip Siliwangi? A, kura-kura. B, nah, ya perbesar aja ya supaya enak. Pak, maaf, Bikin soalnya belum dulu. terlihat share screen-nya. Oh iya, betul betul. Kalau suara terdengar? Terdengar, Pak. Ya ya, mohon maaf teman-teman di rumah ya. Width-nya filteran mudah ya. Teman-teman boleh bikin soal apapun ya. Nah, ini kecilin aja lah ya. Ya. Nah, saya mau bikin halaman 3-nya ya. Nanti halaman 3 buat hasilnya. Nanti teman-teman juga saya pandu ya, jangan khawatir. Hasil kuis kamu ya nanti. Ya. Ini yang besarnya 60. Oke. Sama 0 ya. Ya 10 aja lah saya bikin 2 ini ya. Karena ada 2 screen, saya mau coba bikin 2 ini aja ya. 2 pertanyaan. Pesan ya. Di halaman 1 di halaman 2-nya nanti teman-teman bisa bikin opsi ya, teman-teman. Di sini. Yang kita gunakan itu label ya dan tombol nantinya. Enggak ada ya. Kenapa nggak ada radio button ya? Bagusnya pakai radio button, cuma nggak ada di sini. Ini ya. Tombol aja jadinya ya. 1. Screen 1 kayak gini, screen 2 kayak gini yang saya punya ya. Ini kegedean kayaknya 28 aja deh. Ya, target kita hari ini ya. Teman-teman punya kuis yang bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Di sini di halaman pertama ada soal nomor 1, di halaman kedua ada soal nomor 2, di halaman ketiga akan ada hasilnya nanti ya. Teman-teman bisa bikin yang lebih bagus nanti soalnya ya. Nanti kita terakhir kita akan ganti algoritmanya teman-teman ya. Jadi kalau salah itu belum bisa lanjut gitu.
nanti kalau terakhir ya. Kita sementara kayak gini dulu aja ya bentuknya. Okay, you have 3 pages to do ya. Harusnya teman-teman hari ini punya 3 halaman. Di mana halaman pertamanya ada soal pertama, soal kedua dan ada hasilnya nanti. Ya, oke. Screen-nya boleh dinamain kalau mau ya, teman-teman. Harusnya di awal ya. Awal di sini juga bisa di bawah. Ya. Ini ininya ya. Jawaban-jawabannya mau kita fungsikan ya setelah teman-teman selesai. Nanti mendesain setiap screen-nya. Oke, saya cek dulu ya mau ke masing-masing di 1 sudah. Oke, ada nomor PC-nya teman-teman ya. Mohon maaf saya panggil nama PC-nya instead of your name ya. Oke. Yang di 1 sudah? Bisa. Sudah belum? Bisa? Desainnya ya, desainnya bukan fungsinya teman-teman ya. Hanya desainnya. 3, oke. Sudah nampaknya ya. Teman-teman harusnya sudah punya 3 screen ya. Sudah 3 screen. Oh ya, ya, oke. Saya perlihatkan lagi screen 3-nya. Cuma kayak gini ya, ada 2 label. 1 skor kamu ya. Kedua angkanya berapa? Oke, ketiganya skor ya, teman-teman sekali lagi. Oke, teman-teman di rumah juga pastikan sekarang kita sudah punya 3 ini ya, 3 screen. Ya, teman-teman. Teman-teman di rumah, saya mau cek dulu. Boleh 1 atau 2 orang yang kasih lihat aplikasinya? Boleh, keterlibatan teman-teman di rumah akan menentukan nasib teman-teman di sini ya. Supaya cepat lanjut. Ya, silakan, please beg to your friend ya. Silakan memohon kepada teman-teman di rumah. Pak, izin share screen. Oke, there's a hero ya. Oke, saya tutup dulu bentar ya. Siapa? Fitri, Pak. Oke, Fitri boleh. Sudah terlihat, Pak? Oke, teman-teman gimana, sudah terlihat? Ya, udah katanya ya. Oke, nggak usah ini ya, nggak usah sama pertanyaannya, beda juga nggak apa-apa. Ya, oke. Oke, good. Ya. Good one. Kita akan lanjutkan teman-teman ya. Oke, thank you Fitri for saving your friend ya. Nah, teman-teman teman-teman di sini sedang ditawan ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita akan fungsikan ya, teman-teman. Kita akan fungsikan tombol-tombol yang menjadi jawaban di sini ya. Sehingga nanti
Di sini akan terlihat skornya ketika sudah menyelesaikan kuisnya. Oke. Understood the concept? Ya, oke. Bisa dimengerti ya konsepnya ya. Oke, kalau kita mau berbicara tentang fungsi elemen, kita akan masuk ke blocks kembali, teman-teman ya. Kita udah punya 3 tombol, which means ya, tombol kedua adalah jawaban itu ya. Kita namain dulu deh ya supaya nggak pusing ya. Nah, kita klik dulu aja tombolnya dan otomatis nanti komponennya itu akan mengarahkan kita ke yang kita maksud ya, yang kita klik. Ini akan menjadi jawaban 1. Jawaban 1. Ya, please A1, A2, anything you can remember ya. Ini jawaban 2. Oke, teman-teman, sekali lagi ya. Ini ketika penamaan komponen tidak boleh ada spasi, teman-teman ya. Tidak boleh ada spasi, semuanya harus rapat. Kalau mau dipisahkan spasi, gunakanlah underscore ya atau garis bawah. Ya nggak apa-apa, itu nggak masalah ya. Button 1 ini akan kita namain aja ya sebelum kita ya rename aja supaya nggak pusing ya. Atau enggak gini, teman-teman namain sesuai dengan itunya ya, sesuai dengan jawabannya. Boleh ya, itu kan akan lebih mudah digunakan ya. Saya ini naruh jawaban benernya kan di jawaban kedua ya yang ini. Ya, ininya di rename ya. Oke, screen 2 saya juga mau ubah ya. Bisa ini ya. Ada oke. Simulator ya boleh. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi ya, kita ulang. Ini pertama, halaman pertama, saya beri nama tombol yang pertama ini jawaban 1 di sini ya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan klik tombol rename di sini. Jawaban yang kedua ini akan juga saya ubah menjadi jawaban 2 tanpa spasi dengan mengklik tombol rename di sini ya. Ya, di screen 2 juga kita lakukan hal yang sama. Tombolnya diklik dulu, nanti mana yang diarsir, kita lihat apakah sudah sesuai. Katakan rename ya. Ini ditandain hijau ya biasanya. Baik itu di dalam screen-nya maupun di dalam komponennya. Oke, jawaban 2 juga sama ya, we do the same thing ya. Nah, kalau screen 3 nggak ada yang diubah ya, nothing to change. Kita akan kembali ke blocks teman-teman ya. Sudah ya harusnya? Oke. Di screen 1 ada pertanyaan apa barusan? Saya tuh. Ada pertanyaan, apakah hewan yang menjadi simbol Lekip Siliwangi, apakah kura-kura atau macan? Ya, jawabannya yang betul yang kedua ya, yang ini ya. Nah, maka dari itu ya, kita akan beri poin pada setiap tombolnya ya. Nah, kita jawaban 1 dulu ya, meskipun nggak ada poinnya ya. Ini sebetulnya bisa diabaikan, cuma buat latihan aja ya ini. Kita akan gunakan set teks ya. Ya, set teks jawaban 1. Ya. Nah. Maaf. Di sini, maaf. Ketika ini dulu ya fungsi awalnya. Ya, ketika jawaban 1 diklik ngapain nih ya, teman-teman ya? Nama ya. Kita akan pakai enggak. Kita akan pakai ini ya. Ketika jawaban 1 diklik, ini pasangannya ya. Kan kita biasanya lihat ada puzzle-nya ya. Puzzle-nya harus yang kayak gini bentuknya ya. Ya.
Ya, jawaban satunya kita ambil dulu yang ini. Set jawaban satu. Ini teks ya. Set jawaban satu teks. Ini pilih yang ini. Oh, teks. Oh. Nggak bisa. Apa ya? Ini tar lu. Tar. Saya coba cari caranya dulu ya supaya bisa ini ya. Get start value. Nah, ini oh ya, mohon maaf teman-teman, di screen 3-nya ada yang harus dilakukan dulu kayaknya. Maaf, saya lupa. Nah, ini kan ada logika ya. Kita harus ngirim dulu ke sini ya. Kita harus ngirim dulu ke sini. Ya. Ini text box pertama. Maaf, bukan text box, ini label ya. Label. Nah, ini kita bikin mentahnya dulu teman-temannya supaya kelihatan dulu. Ini label. Ini skor 1 ya. Skor dari jawaban pertama ya. Kita bikin lagi satu lagi, ini skor dari jawaban kedua. Ya. Ya. Nanti kita kirim dulu ke sini itunya skornya ya. Kita perbesar dulu saja, ini 30 deh ya kalau ini. Ya, screen pertama ya. Nah, ketika kura-kura diklik ini ya, ini jawaban pertama kura-kura. Nah, ini di screen 1. Screen 3 kosong ya. Oh. Harusnya bisa ini ya, nambah screen di sini. Maaf. Oke, teman-teman gini aja, teman-teman kita pindahkan dulu ya apa yang ada di screen 3 ke ini, ke screen masing-masing supaya mudah dulu aja teman-teman ya. Kayaknya terlalu rumit nanti fungsinya yang akan dihasilkan kalau saya kalkulasikan ya. Ya mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Kita gunakan label aja di sini di bawahnya ya, teman-teman. Ini kan hanya perkara benar atau salah ya kalau memilih ini. Ini kita perbesar aja ya. Ya, hapus dulu aja. Kita nggak akan pakai screen 3 dulu ya, takutnya terlalu panjang. Kayaknya fungsinya kalau saya pikirkan terlalu panjang barusan kayaknya ya. Ya, bisa dihapus ya atau diabaikan dulu. Tapi somehow kita akan gunakan satu hari nanti ya. Remove screen aja. Ini kalau mau hapus ya, remove screen aja. Screen name. Ini akan minta konfirmasi dulu ya. Ketika mau dihapus, nama screen-nya apa ya? Ya udah dihapus aja. Kita cuma punya 2 screen harusnya ya. Sekarang kita hapus dulu aja ya. Takutnya terlalu rumit nantinya. Jadi kalau udah benar nanti bisa lanjut gitu. Ceritanya kayak gitu aja ya. Ini nanti akan menampilkan si text for label tree ini akan menampilkan pernyataan jawaban teman-teman itu benar atau salah ya. Remove screen aja gitu. Ya udah nggak apa-apa, kalau nggak hapus nggak apa-apa ya. Kita akan gunakan dulu screen 1 dan screen 2 ya. Ya, teman-teman kita lanjutkan dulu ya karena waktu sebentar lagi, ini 15 menit lagi kita berakhir ya. Sekarang adannya lebih cepat teman-teman untuk Jumatan. Teman-teman kalau kelewat pada part ini silakan saya rekomendasikan teman-teman untuk menonton kembali di kanal YouTube saya ya. Saya akan unggah pertemuan kali ini. Ya, ini saya lanjut dulu teman-teman ya. Mohon teman-teman perhatikan dulu. Saya akan ubah label 3 ini menjadi pernyataan. Jawaban kamu benar atau jawaban kamu salah. Ya. Di sini kita nggak perlu lakukan apa-apa teman-teman ya. Karena nanti ini somehow akan berubah. Kita hapus saja teksnya ya.
Yang penting ada gitu, ya. Ini kita beri nama label 3-nya hasil, ya. Nah, setelah saya beres, teman-teman boleh coba sendiri dan saya akan cek ke masing-masing dan bantu kalau teman-teman bingung. Jadi saya rekomendasikan teman-teman instead of mengikuti atau bantu temannya, silakan ikuti dulu ya ini penjelasannya. Ya di dalam label hasilnya itu nggak akan ada apa-apa. Yang mana nanti kita akan kirim ya, mau teks berupa apa, gitu ya. Ketika kita sudah pilih, ya kita kembali ke blocks ya. Ya di sini kita pilih hasilnya, kita pilih jawaban 1 ketika diklik bakal keluar apa ya. Jadi when jawaban 1 diklik, do apa? Do set text ya, nanti set text. Tapi bukan jawaban satunya yang diubah, tapi ini adalah labelnya ya. Maaf kok nggak ada ya. Hasil ini ya. Hasil. Oke. Ini yang akan kita ubah nantinya ya. Oke, balik lagi ke blok saya di sini ya. Set jangan ini deh. Bentar ya. Kita cari lagi set labelnya, mana ya labelnya tuh? Kok nggak ada ya? Kok nggak ada di situ? Oh ini ya, set masukinnya dari labelnya ya. Set hasilnya ya, set hasil teks ya. Nanti saya bahasakan kembali, teman-teman bisa ikuti. Lalu kita ambil dari sini teks ya. Jawaban kamu salah ya kan, yang pertama itu jawabannya kura-kura. Nah kita bisa ubah lebih dari ini ya. Ya nanti ikutin aja teman-teman ya. Kita juga sebentar ya, kita selesaikan dulu. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah ini set colornya ya. Biasanya kalau salah warna apa teman-teman? Ya. Bukan label 1 tapi hasil ya. Nah, ini sama aja ya. Set text color to ini warna ya, colors to red ya. Gitu. Oke, jadi gini teman-teman logikanya ya. Kita setelah pilih jawaban 1, apa yang akan kita lakukan? When jawaban 1 is clicked, atau ketika jawaban 1 itu diklik, lakukanlah pengaturan pada hasil ya, di mana teksnya akan berubah menjadi jawaban kamu salah. Nah, dan ya ini dan karena ada 2, dan aturlah hasil ya, teks colornya atau warna teksnya berubah menjadi merah. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kita lakukan hal yang sama terhadap jawaban 2 ya. Ini bisa kita copy aja teman-teman ya. Ini copy, paste ya. Nah, ini akan konflik ya karena kita belum ubah jadi jawaban 2 ya. Jadi ketika jawaban 2 diklik, apa yang akan terjadi? Itu akan mengatur hasil ya. Nah, di komponen hasil, teksnya akan berubah menjadi jawaban kamu benar. Itu. Ininya warna hijau gitu teman-teman ya. Ya. Terus kita mau kasih satu fungsi lagi ya. Kalau misalkan salah ini nggak akan bisa lanjut. Kalau misalkan benar baru bisa lanjut. Ya. Itu namanya enable ya. Text is enable or text is disable nantinya. Oke, yang akan kita ini kan jawaban lanjutnya ya. Nah, lanjutnya baru akan enable ya. Lanjut ini ya. Ketika jawaban 1 diklik, lanjutnya akan kayak gimana nih? Set lanjut. Nah, ini set lanjut enable. Oke, maaf. Set lanjut enable. Maaf. Ini ke ini ya. Masa sih? Nanti saya ke sana ya, tenang.
maaf. Set lanjut enable to ininya kontrolnya true kalau nggak salah. Mana ya? Enable ini tuh apa ya pilihannya tuh kan true ya. Nah, saya cek dulu, saya juga mau cek dulu ya. Ini logic. Oh, ini true ya. Oke. Di sini ya. Nah, maka di sini kita matikan dulu enable-nya. Nanti saya akan coba tes dulu ya, teman-teman ya. Ini di screen 2 juga sama ya. Nah, di screen 2 juga sama, kita ambil ini cepatnya teman-teman ya. Jangan khawatir kalau ketinggalan, nanti saya akan ke teman-teman ya. Coba aja semampu teman-teman dulu. Ya, ini hasil. Ini hasilnya akan apa? Kita rename dulu ya. Hasil ini akan di 20 lah ini. Nanti kita masuk ke blok dulu ya. Kalau tombol jawaban 1 diklik, ini jawaban yang benernya ya. Kalau jawaban 1 diklik, nanti coba set ininya, si label hasilnya, teks ya. Teksnya ke teks ini ya. Jawaban kamu benar. Dan kita set ininya, warnanya sekarang. Set warnanya bukan background color tapi colornya, text colornya. Itu akan copot sendiri ya, itu colors. Ini saya copy dulu dan set tombol 2-nya, yang mana kembali itu akan menjadi false ya. Maaf, akan menjadi true. Akan bisa kembali nanti ini, Bang. Ya, di sini saya copy lagi jawaban kedua ya. Nanti saya akan rekap gimana prosesnya ya. Nah, jawaban kamu salah kalau di sini satunya. Kamu salah, warnanya warna merah. Dan ini disable. Nggak usah ya, ini kalau ini cukup di sini saja. Tombol 2-nya disable. Ya, oke. Saya ulangi penjelasannya, teman-teman nanti bisa ikuti ya. Oke, nanti kalau belum mengikuti apa yang saya lakukan barusan, ya bisa kembali ke blog, teman-teman ya. Nah, kita akan melakukan apa? Lihat yang ini ya, yang warna oranye, yang warna kuning. Nah, ini ketika jawaban 1 diklik, apa yang terjadi? Nah, kita akan mengatur hasil. Hasil itu yang mana? Hasil itu yang ini, teman-teman yang bawah ya. Kita akan mengatur teks dari hasilnya kepada jawaban kamu salah ya. Ini kan tampilannya hasil ya. Sementara tampilannya hasil, jawaban kamu salah nanti warnanya warna merah. Tapi kalau jawaban 2 diklik, nah, ini akan menghasilkan teks jawaban kamu benar. Nah, kemudian jadi warna hijau juga ya si jawaban kamu benar ini. Dan tombol lanjutnya nanti akan bisa diklik. Karena kalau secara default ininya nggak akan ini ya nggak berfungsi nantinya. Nanti kita lihat di HP saya ya. Saya akan perlihatkan. Bentar. Nah, kita akan coba dulu ya di screen kita. Disconnect, reset connection dulu bentar. Ya. Saya reset connection dulu ya. Ini akan reset. Ya, baik, saya akan coba tampilkan di HP dulu, teman-teman ya. Kayak gimana jadinya nanti. Ya, saya tampilin di HP dulu bentar ya. 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 Enable nanti kita lihat ya. Jadi saya beri gambaran. Oh, salah ini salah.
Ada yang salah nampaknya ya. Teman-teman tampilannya kayak gini, lihat teman-teman. Kelihatan jelas nggak ya? Iya. Nah, saya perbesar dulu. Nah, kalau disable itu lihat teman-teman ya. Kalau disable itu ininya si lanjutnya nggak akan bisa diklik. Tetapi kalau saya udah jawab benar misalkan macannya ya, saya klik. Nah, jawaban kamu benar itu lanjutnya akan bisa diklik. Gitu ya kita bikin itu. Saya klik lanjut coba ya. Ini ada ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini ada ini ya. Ada yang disable lagi, yaitu tombol kembalinya nggak akan bisa diklik ya. Ini tombol kembalinya nggak akan bisa diklik. Nah, kemudian saya pilih jawaban yang salah, Jakarta, misalkan jawaban kamu salah, berubah kan jadi warna merah ya. Nah, kemudian saya tekan Cimahi. Nah, ini akan enable, ya, akan bisa kembali. Tuh. Saya kembali, gitu, teman-teman ya. Baik, saya akan tur dulu ke sana ya. Nanti apa yang jadi permasalahan kita akan bantu. Teman-teman di rumah juga kalau ada yang mau dibantu setelah saya kembali dari lab, boleh tekan raise hand ya nanti. Saya ke sana dulu sebentar ya. Ya, terakhir penjelasannya ya di sini halaman satunya ini. Nah, terakhir yang bisa saya jelaskan ya. Ini kita bikin 3 fungsi ya. Pertama, ketika tombol lanjutnya diklik, itu akan maaf ini belum share screen bentar ya. Nah, ketika tombol lanjutnya diklik itu akan membuka halaman selanjutnya. Nah, ketika jawaban yang pertama diklik, itu akan mengubah teks ya, yang semula itu teksnya hasil menjadi jawaban kamu salah dan warnanya juga akan jadi warna merah ya, karena secara default itu warnanya warna hitam kan ya yang barusan kita bikin. Oke, kemudian ketika kita pilih jawaban kedua itu adalah jawaban yang benarnya. Nah, di sini kita set ya warnanya juga jadi warna hijau. Dan kita set ketersediaannya atau enable itu ketersediaan tombolnya ya. Nah, setnya set apa? Set lanjut ya, karena di sini yang kita pilih lanjut bukan hasil ya. Kita mengubah 2 komponen. Pertama hasilnya kita ubah teksnya, kemudian lanjutnya juga kita ubah ketersediaannya menjadi true ya. Di mana enable-nya itu adalah true. Begitu ya. Hasilnya kita bisa sembunyiin nih. Bonus aja teman-teman ya. Ketika dibuka ini hasilnya ya. Oh, nggak bisa ternyata ya ini. Udah. Gitu ya intinya ya teman-teman ya. Jadi setiap elemennya kita fungsikan ya. Elemen yang bisa kita gunakan untuk interaksi. Nah, sementara elemen yang tidak bisa kita gunakan untuk interaksi itu akan menjadi yang diubahnya. Jadi ada yang mengubah dan ada yang diubah. Ya begitu ya teman-teman ya. Nanti saya akan lihat ke masing-masing. Oke. Teman-teman di rumah juga kalau ada yang mau dibantu silakan disiapkan ya tampilan layarnya. Saya mau ke teman-teman yang di sini dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman udah bisa bikin yang seperti itu. Nah, ini bacaan hasilnya ya teman-teman. Bacaan hasilnya kita bisa matiin aja ya. Kita bisa hapus saja supaya nggak ini ya teman-teman. Jawaban yang salah itu warna merah. Yang warna merah tidak. Ya, teman-teman yang rumah tunggu ya. Yuk, ya. Ini dulu. Ya, bukan itu pengen. Ada penjelasan.
Kita minta apa? Nah, kalau kan yang sama, yang benar kayak gimana? Nah, itu mana? Oke. Nah, kita ini dalam tangan kita kan coba. Dalam dua uang. Kalau ya, ya,
berdua-dua aja supaya bikin apa ya? Ya. Oh. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf, mau izin lift duluan boleh? Soalnya udah adzan Pak di sini. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Yuk, kawan-kawan kita bangun. Ya.
Ya. Saya mau akhiri dulu perkuliahan, ya. Ya baik teman-teman, karena waktu sudah tiba di hari Jumat ini dan ada apa-apanya yang harus mengakhiri perkuliahan, ya, termasuk saya sendiri. Kita akan ambil dulu tangkapan layar, ya, seperti biasa. Yuk, mudah-mudahan bisa mengikuti teman-teman. Ya, kalaupun tidak nanti teman-teman bisa ini ya, bisa melihat siaran ulangnya.